Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat di Bapak Kepala Sekolah SD 2 Cibogirang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibogilir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi CGP atau calon guru penggerak tentang materi budaya positif. Bapak dan Ibu, dikumpulkannya Bapak di sini, kita akan mendengarkan, menyimak dan menelaah materi apa yang akan disampaikan oleh CGP ini terkait dengan tugas program guru penggerak. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, sehingga sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak, agar kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat hikmah, mendapat manfaat, serta yang paling utama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya jika kegiatan ini diawali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara yang pertama kita buka, yang kedua akan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD SD Negeri 2 dan kepada yang terhormat Bapak Yaisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat keberapa Pak Anas? Saya lupa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 1 Cibogohilir dalam sebuah acara diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan ucapan yang sangat bangga terutama kepada Ibu Kepala UPTD SDN 1 Cibogohilir yang telah memberikan waktu untuk bekerja sama mensukseskan sebuah program CGP. Ini masih calon, mudah-mudahan dengan terpenuhinya beberapa tugas, salah satunya ini, maka calon atas nama Bu Elis Imas Hayati SPD ini dapat segera terselesaikan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditentukan kalau tidak salah sampai bulan Oktober. Sekarang jadi Desember, agak sedikit molor, ngeser 2 bulan ya. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Nabi Muhammad. Dan kita semua, mari kita limpahkan salam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kepada orang tua kita, kepada kita semua yang selama ini selalu mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udzma baik di dunia, utamanya nanti di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, budaya positif di lingkungan sekolah itu diawali dengan ucapan terima kasih. Dan kita merubah paradigma. Kata-kata dilarang sebaiknya diganti dengan kata mohon. Nah, oleh karenanya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, Guru SDN 1 Ciboko Hilir, yang walaupun bagaimana kesibukannya, Bapak telah meluangkan waktu, Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu untuk duduk bersama di sini. Sesuai dengan ayat yang saya sampaikan, insya Allah ini akan menjadi saksi pada suatu saat nanti ketika semuanya tidak bisa bicara. Pada suatu hari, tangan yang lainnya, anggota badan yang lainlah yang akan bicara. Mulut kita terkunci. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita bahwa kita pada hari ini di tempat ini mendapatkan bagaimana budaya positif. Mengapa demikian? Sebab kita tahu Ibu Bapak, alangkah banyaknya sekarang ini budaya-budaya yang datang dari luar begitu gencarnya masuk ke negara kita. Kalau kita tidak bisa memagarinya, maka akan bablaslah semua budaya itu. Sekarang yang namanya gadget seperti ini bukan barang mahal, ya. Telah dimiliki mulai dari orang-orang berdasi yang bekerja di kantor, sampai para petani, tukang ojek sudah menggunakan aplikasi, ya. Membeli makanan, membeli sayuran dan lain sebagainya sudah menggunakan aplikasi yang ada pada gadget seperti ini. Kita tahu kalau dibiarkan budaya-budaya mengalir begitu saja, maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya. Oleh karenanya, mari kita dengarkan. Mudah-mudahan, orang Sunda bilang saskieureun sabeunyeureun, ada yang bisa diterapkan di sekolah kita untuk ditanamkan dalam upaya meningkatkan kreativitas, meningkatkan upaya keterampilan. Sebab kita harus merubah paradigma, mindset dirubah. Apalagi nanti ada 4 ya Bu ya yang harus segera diisi. Ceritanya kita sudah mendaftarkan IKM, tapi ternyata lapor pendidikan kita kok semuanya merah-merah. Saya alhamdulillah SD kami itu merahnya ada 28 Bu kalau nggak salah. SD ini ada berapa Bu? Alhamdulillah ya. Kata Pak Sari kemarin sebagai fasilitator di sana, semakin banyak yang merah itu semakin mempermudah kepada pengelola BOS untuk menggunakan uang BOS diarahkan ke itu, ya. Baik di literasi, numerasi maupun di hal-hal lainnya. Sekali lagi, paling pertama saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, terutamanya adalah kerjasama. Mudah-mudahan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila segera terwujud. Entah kenapa sekarang ini banyak bergaul saya Pancasila, tapi masyarakat semakin jauh dari sifat-sifat Pancasila. Mari kita kembalikan lagi bagaimana sebenarnya Pancasila dengan menyiapkan proyek yang ada dalam
Pancasila, pelajar profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan segera terwujud. Rupanya itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu selaku Kepala UPTD SDN 1 Cibogohilir yang telah membantu kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan yang kedua, kepada Bapak Ibu Guru, yang ketiga, saya mohon doanya mudah-mudahan calon yang saya bawa ini, karena tidak mungkin kami melaksanakan lagi di sekolah kami yang kemarin sudah ditayangkan, sehingga nantinya kalau di sekolah kami lagi, loh materinya sama, audiennya sama lagi. Makanya dengan berat hati kami memohon bantuan dari di sini. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan pemaparan yang disampaikan nanti dapat diterima, sekaligus ada sedikit tagihan dalam refleksi. Nah, Ibu, Bapak silakan menyimak. Nanti ketika kebetulan ditunjuk untuk memberikan tanggapan, lah ibarat menceritakan kembali apa yang telah didengar. Demikian saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cibogohilir yang telah memberikan sambutannya. Nah, Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Bu Elis Hayati. Untuk itu, kita mohon kesiapan untuk menyimak segala apa yang disampaikan oleh Bu Elis tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang SDN 1 Cibogohilir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cibogohilir, yaitu Bapak Kepala Sekolah saya, yang mana beliau sudah mendukung, memotivasi, menguatkan saya untuk agar terlaksananya misi ini ya. Dan yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cibogohilir, yang mana beliau juga sudah memberikan izin, memberikan waktu dan tempat ya untuk terselenggaranya acara ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih saya juga saya haturkan kepada Ibu, Bapak, Guru semuanya yang sudah berkenan mengikuti diseminasi ini dengan penuh semangat ya. Terima kasih. Mulai dari pemaparan materi tentang budaya positif. Ini ya sebenarnya penerapan budaya positif itu merupakan tugas saya di LMS ya. Tapi saya bukan hanya untuk tugas semata ya ibu-ibunya. Penerapan budaya positif ini saya berharap bisa sharing dengan ibu bapak terkait pembelajaran modul 1.4 di LMS ini tentang penerapan budaya positif. Semoga bisa bermanfaat nanti dan bisa diimplementasikan di sekolah kita masing-masing ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik kita ya ibu bapak.
Materi yang pertama di sini ada budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini peran kita sebagai guru harus bisa menumbuh kembangkan peserta didik kita agar mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila, ya. Nah, sini ada pertanyaan pemantik nih dari saya, ya, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama itu jawab secara spontan ya Ibu ya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju atau tidak dengan pertanyaan ini? Jadi jawabannya cukup setuju atau tidak ya. Pertanyaan nomor 1. Nah, di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Ibu Bapak setuju atau tidak Bu? Itu hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak? Ya. Ya, bagaimana Ibu? Ya sepakat saja. Kalau saya setuju bilang setuju. Tidak setuju tidak gitu. Ya. Antara setuju dan tidak. Ya. Ya. Ya, pembatiknya cuma hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, hukumannya yang namanya hukuman kan contohnya seperti kita anak terlambat sekolah nih, anak datang ke sini. Kamu datangnya terlambat, ayo lari 10 menit, ya, 10 menit seperti itu. Nah, hukuman seperti itu bisa mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Bapak setuju atau tidak? Itu. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti diklasifikasikan ya, nanti kita kelompokkan ya. Yang kedua, pembaliknya nih pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kalau yang tadi disuruh lari nih, kalau ini mendisiplinkan, suruh baca atau tuh, bersihkan tuh kamar mandi atau bersihkan halaman karena kamu terlambat. Nah, hukuman seperti itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Ibu Bapak? Setuju atau tidak? Nah, yang ini banyak ya setujunya. Yang tadi mah ragu-ragu antara iya dan tidak katanya. Nah, satu lagi ada memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju lagi ya. Yang seperti penghargaan kan bisa berupa ujian ya. Ada nilai gitu dan lainnya. Nah, sekarang coba saya minta ke siapa yang tadi menjawab setuju atau tidak. Alasannya kan tadi mah cuma setuju atau tidak. Nah, sekarang alasannya kenapa Ibu bilang setuju, kenapa Ibu bilang tidak. Mangga pada poin yang mana saja. Kan tadi saya yang jawab yang nomor 2, pemberian hukuman itu saya ke yang nomor 2 condongnya setuju. Nah, apa alasannya? Mangga pada diwakilkan sama siapa? Ibu Yanti, mangga. Saya mau komentari yang nomor 1 ya. Iya. Ini adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenis hukuman ini berbagai macam. Bisa hukuman ini bersifat yang mendidik secara mengedukasi. Tapi tidak semuanya kan kalau hukum anak itu adalah mengedukasi. Tapi edukasi di sini bisa berupa bentuk fisik. Artinya kalau disuruh pulang itu kan bentuk fisik hukumannya. Kemudian yang kedua, hukuman yang kedua misalkan anak disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kalau membersihkan halaman sekolah itu juga bentuknya fisik. Dan kalau yang berbentuk ke arah mindset itu adalah anak disuruh membaca. Seperti itu ya. Memang dirasakan di lapangan kalau hukuman ini yang benar bisa mendisiplinkan anak. Karena apa? Ada satu efek jerah yang diderita oleh anak. Ketika anak dihukum oleh guru, dia mendapat satu efek jerahnya, dia merasa satu diperhatikan, yang kedua dia memang benar-benar harus melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Demikian. Jadi untuk saya hukuman dapat mendisiplinkan anak ini bisa dikatakan iya. Yang kedua saya lebih condong lebih bagus lagi kalau menghukum anak dengan cara membersihkan karena bisa mengolahragakan tubuhnya secara fisik dan mindsetnya. Yang ketiga memberi penghargaan, ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sudah jelas. Kalau memberi penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak karena memang anak butuh.
Ketika dia melakukan sesuatu hal yang sifatnya baik dan sifatnya positif, dia kemudian diberi satu penegasan bahwa itu adalah hal yang paling benar, maka itu akan membuat semangat belajar dan keyakinan diri terhadap apa yang telah dia lakukan itu memang benar secara umum, dan hal ini sudah memulai. Demikian. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya. Ada yang lain atau sudah terwakili oleh Bu Yanti? Iya. Ini pertanyaan formatif ini nanti akan kita jelaskan ya di materi terkait tadi dari Bu Yanti ya. Lebih setuju ke yang nomor 2 gitu ya, bahwa mendisiplinkan anak dengan cara hukuman dan hal yang positif dengan cara membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, dan yang nomor 3 apalagi katanya. Nah, nanti kan kita akan buka di materi ini apakah yang diutarakan sama Bu Yanti ini sama dengan yang kita akan bahas ya. Baik, terima kasih ya Bu Yanti. Iya, kita lanjutkan. Ya, topik kita yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, mari kita mulai ke materi yang pertama. Nah, sebelumnya ada lagi kegiatan lagi nih Bu nih. Di sini ada materi perubahan paradigma. Nah, sebelumnya mari kita kegiatan kepala tangan Bu. Nah, boleh berpasang-pasangan kalau tadi duduknya berpasangan. Jadi nanti tugasnya yang satu mengepal, yang satu menuju untuk membuka. Nah, caranya gini Bu. Bayangkan di telapak tangan kita kalau ada barang kecil mungkin kita ambil, pegang erat-erat. Bayangkan bahwa di kepala tangan ibu bapak itu ada benda yang sangat berharga ya. Yang satu yang A itu model Pak Anas. Pak Anas yang A. Ini yang mau membujuknya yang B, yang Bu Ois yang mau membujuk. Nah, Bu Ois bisa membujuk Pak Anas dengan cara apapun, dengan strategi bagaimanapun supaya Pak Anas bisa membuka kepalan tangan yang ada di genggamannya. Boleh dengan membujuk, boleh dengan menghardik, juga boleh merayu supaya terlepas, supaya membuka Pak Anas. Nah, mengancam juga boleh, diancam kalau Pak Anas sudah buka-buka, ancam nih, awas Pak Anas dilaporkan sama ibu kepala sekolah yang dibuka. Nah, boleh seperti itu juga. Coba atau semuanya coba mengepal, semuanya mengepal. Saya aja ya, mau sama siapa ya? Coba suruh dibuka sama Pak Anas ya. Boleh. Pak Anas. Di tangannya ada apa ya? Ini ada benda yang berharga. Sangat berharga, mau dong. Boleh tidak saya membukanya? Ini amanah. Oh, amanah. Dibayar boleh ya? Saya bayar deh. Enggak, kalau amanah itu berat. Oh, amanatnya berat katanya. Awas nanti saya laporin sama ibu. Enggak bisa. Gak bisa, tetap gak mau buka. Mau buka. Benar, Ya, betul. gak mau buka. Coba yang lain. Siapa yang mau membuka? Saya mau dong. Di kepala tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Saya mau. Ibu, boleh tidak Bu? Ibu masih tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Coba, kira-kira Bu, Pak, yang bisa membuka kepala tangan yang ada di ibu bapak, ibu atau saya yang meminta? Kira-kira siapa ya? Kita. Hah? Tergantung, katanya si bapak tergantung. Ada lagi siapa? Kira-kira siapa ya yang bisa membukanya? Saya kan kita dari tadi udah dirayu, Pak Anas gak bisa. Mau saya beli juga dengan uang katanya itu amanat gak bisa. Diancam juga saya laporkan sama ibu kepala sekolah, tetap Pak Anas gak mau buka. Nah jadi siapa yang bisa membuka kepalan tangan yang ada di Pak Anas atau saya yang mau memintanya? Ya Pak Anas, berarti Pak Anas sendiri ya. Jadi kontrol diri itu ya kembali ya betul Bu, kembali kepada diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri ya. Begitu pula siswa anak ya, kadang-kadang suka nyuruh-nyuruh atau
gitu ya. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa kontrol yang ada pada diri itu yang bisa memenuhi hanya diri sendiri ya. Gitu. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, ilusi atau halusinasi ya, paradigma dulu yang masih kita gunakan sekarang ini. Contoh ilusi, guru selalu mengontrol murid, suka begitu kan ya sekarang. Jadi guru tuh selalu memaksakan yang seperti saya bilang tadi ya, anak harus begini, harus begitu. Nah, padahal anak tidak bisa dipaksakan ya Bu ya. Anak tidak bisa dipaksa oleh kita. Ketika dia tidak mau belajar, kita tidak boleh memaksa dengan hal-hal yang memaksa gitu. Tapi kita harus bisa menumbuhkan karakter anak itu untuk bisa belajar dari dirinya sendiri gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau ibu bapak dikritik, bagaimana perasaan ibu bapak? Kalau kita nih dikritik sama orang, kadang-kadang kan kita menerima ya, tapi dalam hati bagaimana Bu? Nah, jujur ya, dalam hati kita merasa rendah diri ya Bu ya. Jadi ilusi itu merupakan ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tidak akan menguatkan karakter, justru kita malah jadi merasa rendah diri ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif berarti yang tadi ya Bu ya, yang ada di pemantik itu juga bisa ke sini nih ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif menguatkan positif, efektif, bermanfaat. Nah, sebenarnya ini juga merupakan ilusi atau halusinasi. Semua pengobatan positif kadang-kadang ya emang bisa ya, tapi nanti kadang-kadang anak itu bisa ketergantungan ya, anak bisa ketergantungan. Yang terakhir itu ada ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini kita ibaratkan orang dewasanya guru tadi ya Bu ya, yang anaknya anak-anak kita. Kadang-kadang kan kita sebagai guru yang tadi sudah disebutkan ya, mengontrol siswa, terus merasa pokoknya anak harus begini begitu ya, jadi mengatur ya yang ini, bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ada lagi ini masih perubahan paradigma. Nah, ini dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ada pertanyaannya yang tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sudah terjawab tadi ya, yaitu diri kita sendiri. Nah, kita akan membandingkan dari teori stimulus respon ke teori kontrol yang sekarang ya. Nah, yang pertama di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang yang berpikiran stimulus respon itu selalu ingin bahwa orang lain itu sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harus berpikiran luas ya, bukan berwawasan luas, namanya harus berpikiran luas. Tidak boleh. Nah, yang ini berpandangan sama dengan kita, mau mencoba mengubah agar orang itu sama pandangannya dengan kita gitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, langsung memvonis anu buruk itu salah gitu ya. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya seperti tadi, jika anak terlambat ya, kadang-kadang kan kita, kenapa kamu terlambat? Nah, langsung salah dia anak itu. Nah, dalam teori kontrol itu belum tentu salah. Anak yang datang terlambat itu mungkin ada tujuannya atau ada alasannya. Mungkin di rumahnya membantu ibunya dulu, atau kesiangan, atau bagaimana ya. Nah, menurut teori kontrol itu seperti itu. Jadi perilaku buruk itu jangan langsung disebut suatu kesalahan, tapi kita harus melihat tujuannya dan alasannya ya. Dan yang ketiga, ada orang lain bisa mengontrol saya. Sudah tadi praktekkan oleh kita bahwa orang lain itu walau bagaimanapun tadi Pak Anas dipaksa oleh saya, tidak bisa kan membuka kepalan tangan tadi saya. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain. Nah, yang benarnya tadi hanya
bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Terus ada lagi, nah ini kebalikannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa kan tadi ya? Tidak bisa. Yang bisanya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang teorinya ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika kita mendapatkan saat bujukan gagal, kita jangan langsung memaksa gitu. Tapi kita harus mencoba berkolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, modal berpikir menang kalah, berpikir menang menang. Nanti ini akan kita bahas dalam restitusi ya. Pola berpikir menang menang. Nah, di sini ada lagi disiplin positif ya. Materi yang kedua tentang disiplin positif ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan kata tata tertib ya. Tata tertib, aturan, atau kepatuhan pada peraturan ya. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman juga ya. Sering dihubungkan, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya, dan bahkan tidak digunakan sama sekali hukuman itu ya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Di sini mungkin guru dan siswa ya. Nah, sudah disebutkan tadi sama Bu Yanti ya, tadi tidak setuju dengan hukuman sanksi seperti ini. Jadi dalam budaya positif itu tidak menerapkan disiplin tentang kekerasan, ancaman ya. Nah, yang kedua, dalam penerapan disiplin positif ini anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab ya. Terus ada di sini nih contohnya. Nah, ketika anak sudah memiliki rasa disiplin positif seperti ini, anak mengerti bahwa kalau dia membereskan tempat tidur ya, membereskan tempat tidur itu dia yakin bahwa kalau dia tidur itu akan nyaman. Nah, beda lagi ketika anak membereskan tempat tidur alasannya karena takut sama mamahnya dimarahin atau dia ingin mendapatkan pujian. Nah, yang betul itu anak merasa nyaman. Anak yakin kalau dia membereskan tempat tidurnya berarti dia akan nyaman tidurnya. Beda lagi kalau dia mengharapkan pujian dari ibunya. Ketika ibunya tidak memuji dia, bagaimana? Udah tidak dibereskan ya tempat tidurnya. Nah, itu masih ekstrinsik, masih ada motivasi atau dorongan dari luar. Nah, dari budaya positif ini diharapkan anak memiliki motivasi yang intrinsik dari dalam ya. Nah, tugas kita sebagai pendidik, apa tujuan kita? Itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki ini motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, yang bersih dari dalam ya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Tadinya anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak Ibu Bapak ya. Ada nilai saling menghargai, toleransi, masih banyak. Kalau kita dari pendidikan karakter ada ya. Nah, yang akan saya bahas ini sekarang nilai-nilai kebajikannya yang ke nilai-nilai kebajikan
sudah tidak asing lagi dengan kata ini, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasi. Bisa dinyanyikan ya Ibu ya? Request dulu ya dari tadi. So, siapa yang mau memimpin lagunya atau kita nyanyi bersama? Sama aja. Bersama aja ya. Ya siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih ya. Nah, itu merupakan yang ada di dalam profil Pancasila itu bukan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa kita, ya. Nah, sekarang ya motivasinya, motivasi perilaku manusia yang tadi ya, motivasi perilaku manusia yang intrinsik ekstrinsik itu ya Ibu ya. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada yang satu, dia termotivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ya, dia berarti ini masih termotivasi oleh ekstrinsik. Contohnya, yang tadi, yang anak tadi ya, si anak tadi dia melakukan atau dia membereskan tempat tidurnya karena apa? Bukan, yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dia takut dimarahin sama ibunya. Nah, ini masih motivasi ini masih bersifat ekstrinsik. Masih ada dorongan dari luar. Merasa dia tidak nyaman, takut sama ibunya kalau nanti tidak diberesin nanti pasti dimarahin sama ibunya, seperti itu ya. Yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada tingkatan motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Nah, contohnya seperti yang tadi ya, yang lain seperti apa? Contohnya seperti kita lah ya, kita ibu bapak guru datang lah pengen pagi-pagi nih, tapi dengan dalam hati pengen dipuji sama ibu kepala sekolah. Nah, ini maksudnya ke sini ya, motivasinya dia di dalam hati masuk pagi itu bukan dari dorongan dalam dirinya, tapi ingin dipuji, ingin dinilai bagus oleh ibu kepala sekolah. Nah, ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ini masih ekstrinsik ya, masih ada dorongan dari luar karena dia ingin dipuji sama ibu kepala sekolah, karena dia ingin dinilai bagus oleh ibu kepala sekolah. Nah, seperti itu kan. Kalau tadi mah takut karena hukuman yang nomor satu, yang kedua pengen dipuji yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ibu bapak ya, yang poin nomor 3 ini, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ini adalah nilai yang termasuk motivasi intrinsik, ini yang dari dalamnya. Nah, PR kita nih. Nah, untuk ibu bapak guru supaya menciptakan murid-murid yang punya nilai-nilai intrinsik ya, nilai-nilai intrinsik. Nah, di sini sudah terlihat dari tujuannya, yaitu tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya. Yang ketiga yaitu motivasi yang intrinsik pada siswa ya. Motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu ingin menjadi orang yang mereka
inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Seperti tadi siswa ketika dia tidak terlambat bangun pagi-pagi, dia tidak mengharapkan dipuji oleh ibu gurunya gitu. Terus yang tadi membereskan tempat tidur, dia tidak mengharapkan dipuji oleh ibunya, dia tidak takut karena ibunya menghukum, tapi dia yakin bahwa membereskan tempat tidur itu akan membuat dia nyaman dan itu akan menjadi jangka panjang. Kalau tadi kan yang mengharapkan pujian jangka pendek. Nah, jangka panjang, jangka pendek di sini yang dimaksud adalah kalau dia yakin nyaman berarti dia akan terus melakukan ya tiap hari. Tapi kalau dia kalau jangka pendek itu tadi ketika ibunya tidak memuji dia kan dia sekarang tidak dibereskan gitu ya. Jadi terlihat ya perbedaannya. Nah ini ibu. Strategi atau penerapan budaya positif ini bisa diterapkan kita di sekolah dengan cara seperti yang ada di layar itu dengan keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Terus mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, saya yakin di kelas ibu bapak sudah mempunyai peraturan di kelasnya masing-masing ya, tata tertib ya. Nah, sekarang mengapa Bu Pak tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini ada pertanyaan nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, di sini kita akan bisa membedakan mana peraturan, mana keyakinan. Nah, ibu bapak tadi ada menggunakan helm, terusan tadi peraturan 3M itu peraturan ya. Peraturan kan ketika kita ke jalan raya tidak memakai helm, ada polisi langsung ditilang karena itu peraturannya. Kalau pengendara motor tidak memakai helm pasti ditilang gitu. Itu kan peraturan ya. Terus yang pakai masker juga sama ketika kemarin masa pandemi kita mau ke bank atau ke mana? Ke swalayan juga ya. Apalagi ke rumah sakit, kalau kita tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ya, harus keluar dulu atau mengambil masker dulu, memakai masker dulu ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Ketika kita yakin dengan menggunakan keyakinan kelas, keyakinan dulu ya, jangan pakai kelasnya dulu ya, keyakinan. Nah, kita yakin bahwa memakai helm itu adalah keselamatan, ya, bukan peraturan. Kalau kita cenderung ke peraturan, contoh rumah saya kan dekat, mau ke sekolah, tidak usah pakai helm juga, tidak akan ada polisi, tidak akan ditilang kan, tidak pakai helm tidak apa-apa ya. Nah, paling polisi adanya di kota-kota, di pasar. Kalau kita berangkat jauh baru memakai helm. Nah, itu kan kita mengacunya kepada peraturan. Tapi kalau kita yakin helm itu dapat keselamatan, walaupun jauh dekat juga kita memakainya, kan kita tidak tahu ya, dari rumah baru keluar gang juga ada motor lewat sepertinya ya, amit-amit jebret gitu kan. Kalau kita memakai helm kan terlindungi ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita yakin dengan keyakinan kita bahwa memakai helm itu adalah keselamatan, nah kita akan menggunakannya mau jauh ataupun dekat. Ya, seperti masker juga sama. Ya, walaupun kita tidak perlu sakit apa mall kemanapun, pada masa pandemi kemarin ya kan, rencana-rencananya pakai masker ya, dimanapun kita selalu sigap pakai masker karena kita yakin dalam hati bahwa memakai masker itu untuk kesehatan. Kalau memakai masker itu seperti itu ya. Jadi bedanya antara keyakinan dan peraturan itu seperti itu ibu ya. Nah di sini jadi lebih cenderung ke motivasi apa ibu bapak? Intrinsik ya. Intrinsik, yakin ke diri sendirinya gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat antara peraturan dan keyakinan. Dalam peraturan ini ada kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau dalam keyakinan itu bahasanya tanggung jawab. Ya. Yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, bahasanya lebih positif lagi. Ya, jadi menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa kita ganti nanti dengan kata menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus ada lagi dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Terus ada dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini juga ke kesehatan ya. Menggunakan masker sama kesehatan juga keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa menggunakan keyakinan dengan kata keselamatan dan keamanan. Nah, ini secara umum ya. Bagaimana kita menerapkannya di kelas? Hubungannya dengan tadi peraturan atau tata tertib kita ya. Nah, kita nanti akan coba membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Dengan cara apa? Cara pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi yang umum ya. Pernyataannya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Terlihat tadi ya bahasanya atau kata-katanya lebih positif dan dibandingkan dengan yang tadi peraturan ya Ibu Bapak ya. Nah, yang intinya aja ya, yang intinya ini keyakinan kelas sebaiknya bukan itu yang inti ya. Semua warga kelas. Nah, yang itu yang intinya ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu Bapak kan di kelasnya sudah ada tuh peraturan kelasnya, terus tata tertibnya ya. Apa dibuatnya bersama-sama boleh tidak? Tidak ya. Dibuatnya peraturan atau tata tertib dibuatnya satu arah ya oleh guru saja. Jadi guru membuat tata tertib satu, tidak boleh datang terlambat. Dua, memakai sepatu atau berseragam rapi, tidak boleh berkuku panjang gitu ya. Perempuan tidak boleh memakai perhiasan banyak dah seperti itu dan lain-lainnya banyak sekali, ada 20 gitu ya. Tadi buat oleh kita kan, kita sama kita anak-anak nih ya, tata tertibnya patuhi harus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam keyakinan kelas itu dibuatnya dua arah itu oleh siswa dan guru. Nah, bareng-bareng sadayana semuanya ya, semuanya kita nanti membuat keyakinan kelas. Nah, di sini, nah kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas saya di kelas 3. Nah, caranya bisa kita dimulai dengan yang sederhana ya, melakukan musyawarah dengan anak-anak. Beri pertanyaan oleh kita, anak-anak coba apa sih keyakinan kalian supaya di kelasnya itu bersih, supaya rapi, supaya tertib, supaya indah. Nah, anak-anak apa sih jawab ya? Bu, membuang sampah tidak boleh di mana saja. Kalau yang dari kebersihan ya, lalu keamanannya tidak boleh mengejek teman, kata yang ini. Terus ada lagi yang tidak boleh datang terlambat, harus menghormati guru. Terus apalagi kemarin anak-anak itu menjawab tidak boleh bertengkar ya, tidak boleh mengganggu temannya, harus aktif dalam segala rupa ya. Anak-anak sok kemukakan apa yang mereka inginkan. Nah, nanti itu kita bisa menampungnya. Boleh langsung ditulis di papan tulis anak-anak. Sok kamu mau keyakinannya apa, ditulis. Kalau anak satu tulis, yang anak dua semuanya ya, mengutarakan isi hatinya, keyakinan mereka yang ingin dilaksanakan di kelasnya itu seperti apa gitu ya. Nah, boleh juga untuk kelas-kelas yang bawa ramai-ramai ya dengan warna-warni segala rupa, boleh menggunakan stick note kayak gini ya, menggunakan stick note
papan tulis 2 karton saja. Nanti dibagikan stoknya yang tadi. Nah, sok tulis anak-anak di situ apa yang menjadi keyakinan kalian, keinginan kalian ya, untuk kita atau ibu dan kalian sepakati ya di kelas, ditulis. Nanti anak-anak setelah itu sok tempel di depan. Kan anak-anak suka senang ya, langsung ke depan maju satu-satu ditempel. Nah, setelah itu nanti kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan, karena dalam satu kelas itu anak ada sama ya, ada yang sama ya, anak ini jawab tidak boleh datang terlambat, ada 5 orang seperti itu, yang ada tidak boleh berkelahi, ada 11 orang ya, nanti di kelompok-kelompokkan. Nah, setelah di kelompok-kelompokkan kita membuat keyakinan kelasnya ya, tidak usah banyak-banyak ya, di poin yang tadi juga, yang penting mencakup semuanya. Contohnya tadi menghargai tadi ada anak yang menjawabnya tadi apa, tidak boleh apa namanya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengganggu teman ya, bisa langsung satu apa namanya, keyakinannya saling menghargai gitu kan, bahasanya dibikin positif ya, dibikin halus gitu. Tidak usah banyak-banyak ibu, yang penting dalam menghargai itu kan mencakup semuanya. Tadi kan anak yang menjawab itu banyak, ada yang tidak boleh mengganggu, terus ada yang kalau pinjam, ada juga yang nulis kalau pinjam barang orang lain harus minta izin, ada yang seperti itu kan, masih menghargai orang lain. Ada menghargai guru di situ, tidak boleh datang terlambat. Itu nanti kita susun. Misalkan kita dapat 6 poin nih, 6 keyakinan ya yang sudah kita sepakati dengan anak-anak 6 itu. Nah, nanti kita bikinkan, buatkan semenarik mungkin ya, sebagus mungkin. Nah, di sini saya tidak menampilkan contohnya ya. Nanti bisa Google juga, nanti keyakinan kelas nanti ada di Canva kita bikin ya, atau di kertas karton. Di yang satu keyakinan kelas 3A SDN 2 Cibogo, SDN 1 Cibogo Hilir. Nah, yang pertama anak yakin harus ini. Yang kedua ya, yang ketiga berarti kita dapat tadi cuma 4 saja, tidak apa-apa, yang penting mencakup ke semuanya ya. Nah, yang paling ini saya kemarin ke apa namanya, ke religiusnya ya, harus ada ke religiusnya itu ya. Nah, sudah dibikin semuanya itu ditempel di tempat yang terlihat oleh semua anak. Jadi ketika anak nanti di dalam kelas tidak sengaja kan suka nyerut di mana saja, nah pas lihat keyakinan kelasnya waktu itu kan, jadi anak merasa gimana kalau dia yang membuatnya ya, beda lagi kalau pendisiplinan yang kita buat sendiri dengan yang anak bikin bersama-sama. Nah, anak jadi ingat, oh waktu itu ibu sama ibu harus ini. Nah, ada di keyakinan kelas, anak kan bisa jadi keluar ke tempat sampah ya, terus mau mengganggu anak, jadi pas baca keyakinan kelasnya, nah ya jadi di situ gitu ya. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Nah, sekarang materi yang selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Ibu Bapak, kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan hidup kita. Ya, kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang keempat, kebebasan. Yang ketiga, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup dulu ya. Apa? Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat
bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, ya. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi akan perasaan apa. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, ya. Adalah 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ini ya. Nanti kita akan berikan contohnya kebutuhan kasih sayang itu seperti apa, bertahan hidup seperti apa nanti ya. Sekarang pengertiannya dulu satu-satu ya. Yang ketiga, penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dia diakui atas prestasi dan keterampilannya. Ya. Yang keempat, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa gitu ya. Nah, dia punya ya, orang contohkan ya, dicontohkan kepada sebuah kasus nih, sebuah kasus yang ada di sekolah kita. Contohnya ketika ibu mempunyai seorang anak yang suka mengganggu atau suka meminta makanan dengan paksa kepada temannya. Nah, hari Rabu kan kita suka bawa bekal makanan nih, suka bawa bekal makanan. Terus maksudnya ceritanya ada anak yang suka maksa ya makan, anaknya ini dipinta satu makan, yang ini dipaksa, minta paksa. Nah seperti itu ya. Nah, sebagai guru kan kita pasti kalau ada laporan dari anak didik kita meresponnya ya, anak-anak dipanggil. Nah, apa nak melakukan seperti itu? Nah, yang pertama nak, jika jawaban si anak itu yang pertama nih, kenapa kamu suka mengambil makanan teman-teman? Nah, si anak jawab gini, Bu, saya merasa lapar. Nah, lapar ya. Nah, berarti itu anak memiliki kebutuhan hidup untuk apa? Yang tadi. Hah? Bertahan. Yang nomor? Yang nomor 1 ya, karena dia alasannya lapar. Bu, lapar. Nah, di rumah ibu saya tidak masak. Nah, tiap hari seperti contohnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, kasih sayang. Jika jawab si anak pas ditanya, kenapa kamu tidak suka mengganggu teman-temanmu mengambil makanan? Jawaban si anak, sengaja Bu, biar dilakukan sama ibu. Nah, sekarang ada seperti itu tidak? Nah, sengaja katanya, sengaja supaya dilaporkan kepada ibu. Nanti ibu tegur saya nanti ibu nanti melaporkan kepada orang tua saya. Nah, nanti biar orang tuanya ada perhatian. Jadi dia meminta perhatian, butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin dia mencari perhatiannya dengan cara seperti itu. Sengaja dia mengambil makanan temannya supaya dilaporkan kepada guru dan guru melaporkan kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Orang tuanya kan jadi perhatian sama dia. Jadi anak ini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan ya. Jadi si anak merasa asa pangna gitu ya. Suka ada anak seperti itu ya di kelas ya. Suka itu. Nah, itu kebutuhan anak yang dilihat dari penguasaannya yang itu. Terus ada lagi kebebasan. Nah, kalau kebebasan juga anak tadi kebebasan ya merasa ingin bebas gitu ya, mengambil makanan anak-anak yang lain ya. Kalau kesenangan ini biasanya anak menjawab, Bu, senang aja lihat sepertinya si Roni mukanya kalau saya pas ambil makanannya kan suka lucu Bu gitu kalau diambil makanannya. Nah, itu kebutuhan
kesenangan, ya, senang, kepuasan gitu ya. Diheureyan cenah tuh, diheureyan. Jadi resep ningali oge bobo anu beuki ceurik mah cenah kitu kan nya. Nah, ini kebutuhan anak itu dia memerlukan kebutuhan kesenangan. Jadi kita sebagai pengajar itu harus tahu gitu, harus ketika anak melakukan indisipliner, melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita jangan langsung menghukum, tapi kita harus bertanya dulu apa kebutuhan yang anak perlukan saat itu, kenapa dia melakukan indisipliner itu. Nah, jadi kebutuhannya tadi ada 5 ya. Nah, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol ini ada posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang ketiga posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Ini adalah posisi kita, ibu bapak, ya, posisi guru, posisi kita. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan berefleksi. Sekarang kita berada di posisi mana ketika menemukan anak yang berperilaku indisipliner? Apakah kita duduk sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau juga sebagai manajer? Nanti akan kita lihat. Kita akan refleksi. Kita berada sekarang di posisi yang mana, dan kita harus di posisi yang mana sebenarnya tuh kita mendidik anak itu ya. Nah, yang pertama posisi kontrol penghukum. Posisi penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal ya, yang tadi dikatakan oleh Bu Yanti, secara fisik, secara verbal itu ya, dia suka mengeluarkan kata-kata yang bernada tinggi ya, kalau kita nyentak gitu ya, yang menghardik, kasar gitu kepada anak ketika anak terlambat. Kenapa sih kamu terlambat terus? Nah, dengan nada yang tinggi, nah seperti itu ya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru bersuaranya agak lembut, tapi kata-kata yang dikeluarkan oleh si guru tersebut membuat anak merasa bersalah, membuat anak contohnya gini, gimana sih kamu tidak kasihan sama ibu dari tadi? Bertekad terus sepertinya, tidak kasihan sama orang tua kamu. Nah kan, jadi kalau dalam Sunda bilang nyalahkan gitu ya Bu ya, nyalahkan, membuat rasa bersalah sama anak seperti itu. Dan posisi yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman. Nah, posisi teman ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan persuasi, dengan pendekatan teman, terdekat sama muridnya itu ya. Ada sisi negatif dan positifnya dari posisi teman. Dalam hal kita jauh ya kalau dari hukuman ke posisi teman, tapi ini dalam teman pun masih ada segi negatifnya. Kenapa? Nah, negatifnya, jadi anak merasa ketergantungan, atau anak itu akan, kalau kelas ini, model kelas 3 ya, kelas Pak Diki, anak itu dekat sama Pak Diki gitu. Tapi ketika Pak Diki ke sekolah, digantikan nih sama guru yang lain. Nah, anak yang digantikannya belum tentu bisa menerima kedekatan seperti ke Pak Diki itu, gitu ya. Jadi bisa juga kalau diisi sama guru yang lain, biasa kalau sama Pak Diki biasanya tidak gaduh. Nah, kalau diisi dengan guru yang lain jadi gaduh gitu ya. Nah, yang keempat, posisi monitor atau posisi pemantau. Posisi ini memonitor, mengawasi. Nah, posisi pemantau setingkat lagi dari posisi teman. Ini ya. Ini biasanya posisi pemantau itu menyediakan data-data yang otentik. Kalau anak suka terlambat udah berapa kali ya, ada data checklistnya segala rupa. Terus ada konsekuensi awal, peraturan awal. Ketika anak datang terlambat itu nanti hukumannya atau konsekuensinya ini seperti apa? Contohnya tadi kalau anak datang terlambat nanti konsekuensinya harus membaca. Terus
Terus kalau anak terlambat tidak memakai sepatu hitam, contohnya ya, kalau hari Senin tidak memakai sepatu hitam, artinya anak harus keliling lapangan. Nah, jadi si posisi pemantau ini guru menerapkan konsekuensi dari awal dulu, ya. Jadi anak-anak tahu ketika dia akan terlambat, konsekuensi yang akan dia terima itu seperti apa, gitu, ya. Untuk posisi pemantau. Nah, dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru, dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Yang satu yang menghukum itu memarahi, mengkritik, melakukan tindakan kekerasan, ya. Contoh perkataannya, kalau kamu jadi nadanya tinggi ya. Terus akibatnya apa? Yang akan terjadi pada anak jika guru melakukan hukuman atau memposisikan dia sebagai penghukum itu, nanti anak akan akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugasnya. Anak akan dendam pada gurunya atau pada pelajarannya, ya. Nah, perilaku motivasi. Nah, motivasinya juga masih bersifat motivasi ekstrinsik. Anak pasti terpengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Motivasinya sama, masih ekstrinsik. Yang ketiga, sebagai teman juga masih motivasi ekstrinsik juga. Pemantau juga sama. Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer ini, posisi manajer bisa memotivasi anak dalam apa? Motivasi intrinsik. Ada videonya ya, supaya lebih jelas. Nah, nanti ada seorang guru yang memposisikan sebagai penghukum, memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman ini seperti ini nih, seperti yang pemantau seperti ini. Nah, ya, kita akan lihat. Jadi grogi ya. Nah, di sini ada terlihat videonya ya. Nggak ada suaranya ya? Bentar. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Pertama ini ya, posisi yang pertama, posisi penghukum ya. Nah, 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang pertama sebagai posisi penghukum ya. Ketika ibu guru ini melaksanakan dia sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Ya, terlihat ya, adanya sangat keras, sangat tinggi ya. Lalu terlambat. Kamu deh. Ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh guru ketika dia melakukan posisi sebagai penghukum. Apa coba? Nah, Alasan kamu apa lagi? Kamu
ya. Dasar Gitu Gak ya. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Apakah ada? Keliling lapangan Iya, yang pertama sebagai hukum Iya, ini. kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Iya, pakai komplit. Posisi menghukum Nah, ini posisi biasanya menghukum ya. berbicara dengan nada tinggi, Hati menghanyut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. bentak ya, Hukuman bentak bisa tadi. berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah Jadi pendendam ya, tidak menyukai gurunya karena dia merasa ibu ya. Nah ini posisi yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah, di mana nanti nadanya tidak tinggi seperti tadi, tapi lihat apa yang perbedaannya ya. Ya, semua yang ini, tapi dia melakukan berbagai macam posisi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Tuh, ini ada ini ya, nah, penurunan ya, informasinya ya. Nah, Kalau kamu terlambat lagi, Nah, ini yang sering dikatakan oleh guru ketika dia memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, nanti ibu disangka bagaimana ibu dimarahin kepala sekolah seperti itu ya, kelas gitu ya. Jadi menyalahkan. ibu tegur bapak kepala Tuh, sekolah. seperti ini nih kata-katanya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Nah, ini kan tidak dihukum ya, tidak disuruh di lapangan, tidak. Ya, nadanya agak turun ya, tidak tinggi seperti tadi, tapi kata-katanya yang dikeluarkan oleh ibu itu membuat anak merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, Ya, namun ya. kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya Ini bersalah. dia bisa gagal ya. Menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, ini setingkat kali dari posisi yang tadi ya. Nah, masih naren, ibu bapak masih naren, ibu gurunya masih juga. Masih Bu Yati. Iya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa? Nah, ini terlihat ya kedekatan seorang guru dengan muridnya. Ini posisi yang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, jadi katakannya sebagai teman ya. Bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Nah, seperti itu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah, ini kata-kata yang biasa diutarakan atau dikatakan oleh guru ketika memposisikannya sebagai teman ya. Kamu ini ada-ada saja. Nah, seperti itu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ya, tidak persuasi tadi cenderung kata-kata. bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau Bisa berhasil. sukses ya. Namun, Tingkat dari yang tadi identitas yang gagal ya. eksternal, maka Tapi masih eksternal, yang dijual masih eksternal ya. pada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
murid bisa Nah, bertukar seperti itu yang tadi dicontohkan ke panitia. Ketika dia dengan guru yang lain belum tentu dia bisa bersikap seperti itu, seperti yang sama kepada guru yang BP yang tadi. Masih Naren ya, oh, masih Naren. Favorit, iya favorit. Aduh, kalau lagi Naren itu lambat terus. Selamat pagi Bu. Nah, ini posisi apa yang keempat ya? Posisi kontrol pemantau. Yang ini pemantau nih. Harus di sekolah jam 7 Bu. Nah, ini konsekuensi. Jadi guru membuat peraturan dulu sebelumnya. Jadi anak akan tahu ketika dia terlambat itu hukumannya seperti apa, konsekuensinya ya, bukan hukuman. Konsekuensinya seperti apa? Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Ini konsekuensi yang Baik Bu. benar. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, terakhir Ibu Bapak, nah ini adalah posisi kita, posisi manajer ya. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Ekspresinya wajah. Maaf Bu, saya terlambat. Nah, Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. nah ini Jadi yang sekarang dikatakan bagaimana? oleh Maaf guru Bu. ketika dia memposisikan Saya sebagai manajer. semalam. Baiklah, menurut kamu, Nah, jadi sekolah yang mana? jadinya dia menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang telah dibuat di kelasnya masing-masing itu, Bu. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah Nah, jadi keterlambatan ini? ada interaksi antara guru dan guru. Saya akan coba untuk tidak lupa. Guru menanyakan solusi ya, menanyakan solusinya kepada anak. Jadi tidak guru yang tapi anak itu guru menanyakan bagaimana solusi atasi masalah yang dihadapi Naren tadi. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah contoh Posisi manajer ketika guru memposisikan diri sebagai manajer. disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang Nah, di sini sudah tercipta identitas positifnya berhasil ya Ibu Bapak ya. Yang tadi kan ada yang gagal ya. atas tindakan Yang ini sudah berhasil. akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Iya, itu Posisi cara mana refleksinya. yang dapat menunjukkan Coba. motivasi? Kira-kira kita sudah berada di posisi mana Ibu Bapak? Posisi Ya. manajer. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Ayo. Pada posisi inilah guru Kadang-kadang kelima-limanya, kadang-kadang udah naik nih dari posisi pembuka kita tidak boleh membuka langsung kita melakukan yang merasa bersalah kadang-kadang suka ini ya di kelas ya tidak sengaja gitu ya. Atau karunya Kak Ibu TK itu juga sama itu posisi yang kedua itu Bu ya. Nah yang ketiga yang teman sering ya dilakukan
memposisikan pada teman, anak masih saja seperti itu. Kita kembali lagi ke awal seperti itu ya Bu ya, ke penghukum lagi kadang-kadang ya, nada kita tinggi lagi kepada anak ya. Hebat. Nah seperti itu Ibu Bapak. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kita sebagai guru sudah memposisikan di mana dan posisi mana yang baik itu di posisi yang keberapa Ibu Bapak? Ya, posisi 5, betul sekali Ibu ya. Nah sekarang Ibu Bapak sendiri sekarang berada di posisi mana kira-kira? Kita 3 dan 4, ada yang 3 dan 4 ya, berarti posisinya ke teman dan ke pemantau ya Ibu Yanti. Ada yang ke 1, ada tidak yang ke 1? Oh, situasional katanya ya, kadang-kadang dia naik turun tadi ya, disesuai ada yang. Nah Ibu Bapak setelah melihat tayangan video ini, berarti kita harus berusaha ya Ibu Bapak ya, harus berusaha memposisikan diri kita sebagai posisi pemantau. Walaupun itu berat, memang susah, tapi bertahap ya, posisinya bertahap saja tadi, mulai dari pembuat rasa bersalah ya, kalau ya dari penghukum ya, janganlah ya dari pembuat bersalah langsung ke teman, ke pemantau ya. Yang mudah-mudahan langsung continue konsisten kita berada di posisi manajer ya. Nah 5 kontrol ini berhubungan dengan pembahasan kita ini yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini seperti contoh yang dicontohkan video tadi, ada di posisi nomor 5. Nah ini restitusi ini ada di sini Naren di nomor 5 ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Tadi sudah terlihat ya di posisi Naren yang kelima, guru menanya kepada anak solusinya apa gitu kan ya. Tadi sudah terlihat di video, membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilitaskan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah kita akan lihat satu-satu. Yang pertama itu dalam segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Jadi ketika anak lagi bertengkar, Ibu, si A si B lagi bertengkar, jangan langsung kita hukum, jangan langsung kita bentak. Anak kan lagi bertengkar, lagi emosi ya Bu ya. Kita harus menurunkan emosi anak tersebut dengan cara apa? Menstabilkan identitas anak itu dulu ya. Kata-kata yang kita keluarkan itu harus lembut ya. Jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar yang mereka inginkan itu apa, yang belum mereka terpenuhi itu apa ya, kita harus tahu dulu itu bagian dasarnya. Nah yang kedua, melakukan hal yang terbaik. Yang ketiga, meyakinkan. Yang kedua, langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara tadi menanyakan alasannya ya Bu ya, menanyakan alasan kenapa anak itu melakukan indisipliner tadi ya, indisipliner atau melakukan pelanggaran ya. Nah, alasannya apa? Tanya kedua. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ke kelas. Coba keyakinan kelas apa yang kamu belum lakukan? Kan sebelumnya anak sudah membuat keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing, terus anak masih berbuat atau melanggar peraturan ya. Nah, kita tanyakan peraturan kelas apa yang mereka belum laksanakan ya. Kata-katanya ini masih sama di dalam video yang tadi si Naren. Nah jika kita menstabilkan identitas itu dengan kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Ibu juga pernah kok melakukan hal gitu. Ada anak yang tadinya lagi emosi kan agak mereda ya,
emosinya. Nah, ibu juga berusaha itu manusiawi. Nah, di sini kata-kata yang sering dikatakan oleh guru ketika menstabilkan anak ini seperti ini ya. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dengan kata lembut seperti itu ya. Nah, yang kedua, memvalidasi tindakan. Kata-kata yang sering dikatakan ketika kita memvalidasi tindakan kepada anak yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang terburuk. Nah, contohnya seperti tadi anak yang bukan berkelahi, kalau berkelahi ini terlalu ini yang mengejek temannya seperti nanti anak yang mengejek temannya, kamu juga bisa melakukan lebih dari mengejek itu atau berkelahi, tapi kan kamu tidak. Nah, ya diturunkan emosinya juga ini seperti ini ya. Terus yang poin ini yang terpenting juga dari validasi kebutuhan itu adalah menanyakan alasannya, tujuannya, kenapa anak ini berbuat seperti itu, alasannya apa. Nah di sini kata-katanya seperti yang ini ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap. Nah, apakah kamu belajar? Yang terakhir ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah ini ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Kalau diputar lagi tadi video Sinaren, ini isinya yang posisi control manager itu ada 3 tahapan sih ibu tadi. Yang pertama dia sudah memvalidasi menstabilkan identitas. Terus yang kedua ibu tadi sudah memvalidasi kebutuhan siswa, dan yang ketiga nanti si ibu akan apa? Menanyakan keyakinan kelas. Tadi jelas ya yang Sinaren tadi menanyakan ya keyakinan kelas apa yang kamu belum penuhi gitu kan, nanya kepada Sinaren. Nah ini kata-kata yang bisa guru tanyakan ketika dia memposisikan diri sebagai manajer yang menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, nanyanya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Solusinya nanti bagaimana? Nah, seperti itu ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru ketika dia menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi restitusi itu ada 3 Ibu Bapak ya. Ketika kita menemukan anak yang melakukan pelanggaran, jangan kita harus melaksanakan restitusi ya, melaksanakan 3 langkah ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan, baru menanyakan keyakinan kelas. Nah di situ anak akan merasa dihargai ya. Jadi kalau kita sudah bisa merestitusi, berarti kita bisa memposisikan diri sebagai manajer yang tadi ya. Nah, manfaat restitusi di sini manfaatnya apa? Manfaatnya membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah buat salah. Tujuannya juga menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dia yakini itu. Ya, nilai nanti dia akan bersifat motivasinya ke intrinsik tadi ya. Ciri-ciri restitusi nih, ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak menyalahkan. Nah ini yang tadi menang-menang itu yang tadi ada poin menang kalah ya, dari teori stimulus respon. Terus ada yang sebelah sininya terus kontrolnya menang-menang. Nah dari ini menang-menang itu. Jadi anak tidak merasa kalah, tidak merasa menang gitu ya. Terus yang seterusnya restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada dendam kan di antara guru dan murid yang ini ya. Terus restitusi adalah tawaran ya, bukan paksaan, tidak memaksa ya. Terus menuntun, melihat anak ke dalam diri. Restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan dan lain-lainnya seperti yang ada di depan ini. Nah itulah Ibu materi tentang restitusi, segitiga restitusi. Dimana jika kita sudah bisa melakukan restitusi ini, maka kita otomatis bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Nah, ini implementasi penerapan budaya di sekolah ya. Tidak ada foto-fotonya. Ya, implementasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya yakin di sekolah ini juga lebih ya, karena saya dekat di rumah di sini ya. Sudah tahu ada kelas
ketulusan menyambut anak di gerbang kelas, sopan, santun, sapa, salam yang seperti itu ya Bu ya. Nah, tugas kita yaitu untuk menebarkan. Karena disiplin positif ini di sekolah kita semua sudah berjalan ya Bu ya. Tinggal kita menebarkannya ya, melakukannya secara konsisten. Akhir. Nah ini ada refleksinya tuh ya, materi-materi yang saya tambahkan. Nah, di sini coba ada refleksi untuk Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini ya setelah mempelajari materi tentang budaya positif ini. Yang kedua, perasaannya bagaimana? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya? Yang ketiga, peran Amung seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Dan yang keempat, saya akan menjadi Amung yang seperti apa setelah mengikuti desiminasi ini ya, dengan modul ini ya. Mangga boleh diwakili oleh siapa saja, dua orang saja ya. Menjawab refleksinya yang dimulai mangga yang mana saja. Saya mau melakukan perasaannya atau apa tadi hal baru yang mengubah paradigma mangga ya, diwakili mangga. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah menyampaikan materi dengan penuh semangat. Baiklah Bu, dalam refleksi ini saya akan melihat pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti desiminasi ini terkait dengan materi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah masing-masing mungkin gitu ya. Saya akan hal yang saya dapatkan dari materi barusan dan tentang materi 5 posisi kontrol tadi Bu. Ya. Di antaranya yang satu menjadi penghukum, kedua orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau dan 5 manajer. Nah, sebetulnya dari kelima posisi kontrol ini mungkin telah kita lakukan pasti ya biasanya cepat kaosna dari 5 posisi kontrol itu dah lagi manusiawinya. Itu karena memang stimulus respon yang gitu mohon. Tadi penghukum pasti akan membuat anak menjadi pendendam, apalagi kita berada di lembaga SD, sekolah SD. Jika kita menjadi posisi penghukum, bakal ternyata ketika ke SKP ketika harus pekerja oke namanya teh, aduh urang teh baheula teh pernah dikieukeun si ibu, urang teh pernah diserap hareupeun eta bagi diciri-ciri bisa teh gitu kan, akan memori akan panjang lah gitu. Pembuat orang merasa bersalah mungkin kurang tepat jika kita melaksanakan seperti itu. Nah, lebih baiknya akan seperti menjadi posisi kontrol sebagai teman. Karena apa? Guru itu bukan sekedar berperan sebagai pembimbing dan perantara dalam pembelajaran, ya Bu Yanti, tapi guru juga harus sebagai teman bagi siswa di sekolah. Karena apa? Sesuai dengan konsep pendidikan yang diibaratkan siswa itu berada di ladang sawah lah, ya di sawah kurang lamun diolah, lamun dipasihan pupuk, lamun dirawat secara baik-baik. Apalagi sekolah itu sebagai pencetak generasi emas. Tah kumahakeun budak teh nya intina mah budak teh supaya menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar berkarakter itu harus seperti apa? Mungkin saya akan lebih cenderung ke posisi sebagai teman. Berikutnya lagi lebih naik lagi sebagai pemantau juga lebih bagus saya lagi sebagai manajer. Mungkin itu ya. Jadi intinya panitia di sekolah teh itu aya istilah penghukum, apalagi memponis anak. Jika tadi pembalas kamu gitu ya, itu memponis sebetulnya, memponis anak karena si anak teh lah namanya ucapan sebagai doa. Kalau diurang sebagai guru di sekolah berarti sebagai orang tua.
sejumlah murid kelas. Jadi inti nama kumaha carana kata-kata yang tidak bagus tidak boleh diucapkan kepada anak. Sampai urang ka budak-budak ngalira jika kumaha sih walaupun urang ambek entong dipikeun ka nya namina amarah masih aya wae, tapi kata-kata yang tidak bagus jangan terucap. Gitu ya. Engkau memponis budak can tiasa maca berat maneh mah aduh eta teh teh pisan ibu. Terusnya teh pisan ya bakal. Udah kayak bodoh, kayaknya oke deh bakal biasa, gitu kan ya. Soalnya udah mah berusaha memahasana sama biasa, gitu kan ya. Dan udah mah pantas jadi ilmuannya, gitu kan ya. Mohon tak salah cenah deui anu kata-kata yang tidak bagus diucapkan teh. Tong terucap di sekolah, tong ucap di kelas, tong terucap bahkan orang bisa mentransferkan ilmu ini ke murid kita. Contoh ya, kayaknya kalau misalnya di bumi mamah nyarioskeun hese maneh mah di tita teh. Nah, ku urang cariosan di mamana, mah cek ibu kata nyaros hese teh ucapan teh sebagai doa. Tah eta pangintennya. Jadi intina panginten sekolah tempat mencetak generasi emas. Jadi walaupun kita siswa melakukan salah itu manusiawi kan tadinya. Da ibu dia kantos berbuat salah yuk orang teruskeun sakalapatan itu panginten harinya ya. Itu boleh disukina manusia itu di abdi imam mun. Refleksi abdi manawi teh sanes gitu nya biar kalau sanes santosan katur nuhun. Iya, terima kasih sekali yang bisa bersama oleh Kamu Wiwis. Refleksinya sangat bagus sekali ya, dimana Wiwis mengatakan ya lebih ke posisi teman, tapi nantinya bertahap kalinya bertahap teman dan akhirnya ke posisi manajer. Maka yang lainnya ada dari Ibu Elin mengatakan. Terima kasih kepada Ibu Enis. Mungkin saya akan menambahkan ya, banyak sekali yang mesti saya pelajari ya Bu ya, dari Ibu tentang bagaimana cara mendidik anak. Tadi Bu Lilis itu sudah menjelaskan tentang posisi guru. Bu Lilis itu menambahkan sebagai posisi teman. Ya, memang guru itu harus menjadi guru, teman, dan orang tua. Kalau saya memposisikan diri di sekolah sebagai orang tua juga ya Bu. Misalnya kan tadi ada orang yang melanggar peraturan. Saya tanya dulu kenapa dia kesiangan. Nah di sekolah kita ini kebanyakan kan ada yang dari pesantren ya Bu ya. Misalnya saya tanya kenapa kamu kesiangan? Bu saya bangunnya jam 4, di kamar mandinya penuh. Apa yang harus saya lakukan sebagai guru? Tidak mungkin kan saya menyuruh anak itu mandi atau dia bangun jam 12 malam. Nah di sana ada posisi sebagai orang tua. Nah nanti kalau bisa kamu dikasih pengarahan oleh saya bagaimana saya sebagai orang tua kepada anak. Jadi tidak boleh ada bicara yang menyakiti anaknya, karena itu hubungannya dengan psikis anak. Psikis anak itu lebih bahaya daripada fisik anak ya, karena apa? Itu akan tertanam dan sampai dia dewasa. Dan yang namanya guru itu kan harus mendidik anak, membimbing anak. Bagaimana cara kita bisa memposisikan teman, orang tua dan guru itu di sana ya Bu ya, harus berbicara yang lebih halus, lebih bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh anak itu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Elin ya. Nah dari refleksi yang diutarakan Bu Elin itu sebenarnya ya, Bu Elin itu sudah memposisikan diri juga sebagai manajer karena dia tadi sudah merestitusi ya. Kata-kata yang tadi diucapkan Bu Eli tadi menstabilkan identitas dulu, terusan memvalidasi ya, menanyakan alasan anak itu kegiatan restitusi yang tadi Ibu Bapak ya, yang tiga tahapan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, secara tidak langsung sebelum Bu Eli mengetahui restitusi ini, Bu Eli sudah merestitusi anaknya. Dia sudah merestitusi dengan yang dua tahapan tadi ya, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan ya. Terima kasih sekali ya untuk Bu Elin
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang materi dari Ibu tadi sampaikan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa hukum anak itu bisa bervariasi tergantung anaknya dan permasalahannya. Dalam hukum anak itu kita memberikan tahapan seperti tahap pertama, misalkan dalam segi kesalahan seperti apa disesuaikan dengan kesalahannya. Ya, tahap pertama misalkan kita memberikan hukuman seperti apa, lalu apakah anak tersebut bisa merubah dengan hukuman seperti yang lebih ringan. Kemudian selanjutnya kita memperhatikan apakah akan ada perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. Selanjutnya, kalau memang anak itu masih belum berubah sesuai yang kita harapkan, kita lebih meningkatkan lagi menentukan seperti apa yang sesuai dengan karakter anak tersebut dan kesalahan anak seperti apa. Lalu masih tidak berubah lagi, baru kita mengambil tindakan yang lebih mengarah ke hal yang mungkin bisa mengubah anak ke hal yang lebih baik sesuai yang kita harapkan. Contoh dalam KBM di kelas, misalkan anak ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas PR misalkan, kita tidak bisa menindak sekaligus, kita memberikan dulu perhatian lalu tindakan. Kalau kita sekaligus memberikan tindakan, bagaimana ke depannya? Nah itu, dan cara penyampaiannya pun harus seperti apa? Kita tahu kondisi anak dulu, background anak itu seperti apa. Iya. Dalam menyelesaikan masalah kita harus melihat latar belakang anak, dari keluarga, dari pribadinya anak, atau dari buku anak juga, baik di rumah ataupun di sekolah atau dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Itu disesuaikan. Iya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali Bu. Iya, dari Ibu Oyok ya. Ya. Mungkin yang dapat saya tangkap mau refleksi dari Ibu Oyok itu bertahap ya, cara menurutnya. Iya, bertahap ya. Nah, dari Bapak Dede ya. Terima kasih Bu Elis. Tadi kan disampaikan sama Bu Elis, materinya mudah positif. Di antaranya meliputi kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Di sini juga ada 5 posisi kontrol. Nah, kebetulan tadi saya mengalami posisi kelima manajer. Jadi pelajaran sejauh itu mungkin agak beda sama pelajaran materi di kelas. Karena tadi itu kelas 6 mengajarkan tentangnya. Saya tanya sama murid, suka ada yang tidak mengikuti dari awal pelajaran PJOK. Saya tanya kenapa tidak mengikuti pelajaran PJOK. Alasannya tidak punya baju sobek. Saya bilang boleh beli di pasar training ataupun baju olahraga yang sangat panjang buat perempuan. Tapi setelah saya dikasih solusi seperti itu, sampai sekarang pun tidak pernah mengikuti. Terus saya tanya lagi kenapa dia itu tidak jawab. Saya juga bingung gimana ini gitu. Ya, jadi saya yang mau tanyakan gimana solusinya menurut Ibu menyadarkan sesadar-sadarnya anak peserta didik berpikir kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bahkan di lapang ya, saya pelajaran PJOK pasti di lapang. Anak tuh di lapang kalau disuruh membaris, barisan pertama, kedua, ketiga aman, keempat, kelima pasti ya, karena kan di lapang ada yang istirahat, ada yang jadi banyak yang mengganggu. Jadi saya pun merasa tidak dihormati, apalagi temannya. Nah, jadi pertanyaan saya seperti itu. Nah, terima kasih. Terima kasih ya Kak Dede. Ya, mungkin ini
refleksi sekaligus pertanyaan ya. Ada dulu ya. Saya terus pertanyaan atau refleksi pertanyaan dari Bapak Dede tadi ya. Sebenarnya sama Pak Dede juga tadi sudah melaksanakan restitusi. Masih apa ya namanya? Masih ada kendala gitu ya. Bagaimana caranya atau solusinya terkait tadi anak yang tidak mempunyai kaos seragam atau seragam olahraga ya. Tidak alasannya tidak ada, itu bisa dengan kolaborasi dengan orang tua ya itu. Kalau terkait dengan masalah seragam tadinya, terkait dengan bagaimana caranya menerapkan supaya anak itu benar kritis, tanggung jawab. Nah itu tadi PR yang berat buat kita ya. Tapi bisa kita laksanakan dengan bertahap tadi, dengan menanamkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik dulu pada anak ya. Kalau anak sudah memiliki nilai intrinsik tersendiri, anak itu akan sadar sendiri, jadi akan mudah bagi kita mengarahkan anak tersebut. Beda lagi. Nah makanya dari tadi pemaparan materi ini ada hukuman ada yang tadi dari pemantik ya, dari yang pemantik ujian yang seperti itu yang bersifat ekstrinsik itu ya mungkin disebut salah atau tidak, tapi kurang efektif gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan dari Pak Dery yang bisa saya jawab sekarang itu ya, mungkin itu menumbuhkan nilai-nilai intrinsik dulu dari anak supaya dia sadar dari dalam dirinya sendiri. Kalau sudah sadar dari dalam dirinya sendiri, maka kita akan mudah mengarahkan anak tersebut. Mungkin itu. Itulah kita melaksanakan restitusi itu harus dengan sabar gitu ya Pak ya, harus dengan sabar, continue dan konsisten ya, seperti itu. Mungkin itu Bapak, kita menarik kesimpulan ya, dimana penerapan budaya positif ini, budaya positif itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan murid secara terus menerus ya, berkelanjutan yang akan menumbuhkan pembiasaan yang baik. Untuk itu mari kita berkolaborasi semuanya ya, menciptakan budaya positif kita di sekolah untuk apa? Untuk menciptakan generasi profil pelajar Pancasila tadi ya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini ada manfaatnya ya untuk kita semua untuk dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita masing-masing ya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf sekali apabila ada kata-kata ya, ada kata-kata yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.